Pemain diaspora percaya dengan proyek lolos Piala Dunia dan Olimpiade ketimbang AFF. Kapten timnas Indonesia makin hot jadi properti laris pada bursa transfer Januari 2025. Terbaru dipantau klub Liga Champions. Hikmah timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF. Jelang laga semifinal, Vietnam kecewa berat atas perilaku Singapura. Tagar Sintayong out gara-gara Piala AFF 2024 salah sasaran. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman memberikan like-nya ke video ini karena itu gratis dan sangat sederhana. Terima kasih. Ada belasan pesepak bola keturunan yang dinaturalisasi PSSI untuk timnas Indonesia sejak dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Keinginan untuk lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade membuat para pemain diaspora itu yakin berpindah ke warganegaraan. Dalam wawancaranya dengan media Inggris yaitu Reuters, Erick Thohir bersyukur Kevin Dix dan kawan-kawan antusias dengan ambisi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia dan Olimpiade. Dengan menempati posisi peringkat ketiga dalam klasemen sementara grup G putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia masih berpeluang untuk berkancah di Piala Dunia 2026. Sementara timnas Indonesia masih harus menunggu sekitar 4 tahun lagi untuk lolos berkiprah di Olimpiade Los Angeles 2028. Timnas Indonesia yang turun dengan timnas U23 sebenarnya hampir berkiprah di Olimpiade 2024 Paris, namun kalah dalam perebutan peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024. Dalam kesempatan terakhir untuk bermain di Olimpiade 2024, timnas Indonesia U23 takluk 0-1 dari Chunnia dalam babak playoff pada 9 Mei 2024 di Paris, Prancis. Timnas Indonesia akan kembali melanjutkan perjuangannya untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan menghadapi timnas Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Ijes makin panas. Ia menjadi properti laris pada bursa transfer musim dingin 2025. Baik Venezia dan timnas Indonesia itu terus memancing ketertarikan dari banyak klub. Terbaru Bologna dikabarkan tergoda dengan Jai. Bologna itu juga menjadi peserta Champion 2024-2025 setelah finish di peringkat kelima Serie A musim lalu. Jurnalis asal Italia Nicola Schirra mengabarkan bahwa direktur teknik Bologna Giovanni Sartori dikabarkan memantau Jai Ijes dan dua pemain lainnya ketika Venezia melawan Cagliari. Jai berhasil membawa Venezia mengalahkan lawannya 2-1 dalam Giornata ke-17 Serie A musim 2024-2025. Bersama Venezia di musim ini, Jai Ijes telah membukukan 16 penampilan. Dia hanya absen 2 kali karena akumulasi kartu kuning dan alasan pribadi. Sebelumnya wartawan Italia lainnya Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa agen Jai, Bilal Ancete, berinteraksi dengan banyak klub Eropa menjelang pembukaan bursa transfer musim dingin 2025. I might grab a bat, I don't know my wrath, my blood boils over like oh god, here goes, I lost all feeling from my head. Kegagalan timnas Indonesia melaju ke semifinal setelah dijegal timnas Filipina 0-1 di laga terakhir penyisian grup B harus diambil hikmahnya. Publik sepak bola Indonesia harus legawa dan realistis dengan kekuatan yang diturunkan bermaterikan pemain U22. Faktanya, anak-anak muda itu tak mampu menghadapi Laos, Vietnam, dan Filipina yang diperkuat banyak pemain senior mereka. Sejak awal Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih Sintayong sepakat memakai pemain U22 di timnas Indonesia. Tujuan mereka menyiapkan untuk SEA Games Thailand tahun depan. Nah, sekarang kalau gagal, seharusnya risiko itu harus bisa diterima dengan legawa. Buktinya pemain muda kita kalah bersaing di fase grup. Kegagalan ini juga dijadikan pelajaran dan evaluasi. Melihat materinya dan cara bermain, PSSI dan Sintayong bisa menilai seberapa mampu materi timnas Indonesia dipakai SEA Games nanti. Kekurangan itu yang harus diperbaiki agar di Thailand nanti target mempertahankan medali emas bisa terwujud. Katakanlah kita bisa ke semifinal, timnas Indonesia akan bertemu Thailand. Dengan kekuatan yang ada dan cara bermain mereka tidak rapi, timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan Thailand. Tak mampu menutup kemungkinan kita akan kalah dengan jumlah gol banyak. Thailand sebagai Raja ASEAN tak terkalahkan di penyisian grup A. Tim yang berjulukan Gajah Perang ini memasukkan 18 gol dan hanya kebobolan 4 gol saja. Sementara Singapura dan Malaysia yang menurunkan pemain senior lokal dan juga naturalisasi saja tak berkutik menghadapi Thailand. Jika timnas Indonesia diajar Thailand di 2 leg semifinal, maka reputasi kita kini sudah masuk level Asia
dan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan hancur. Dampak psikologisnya sangat besar. Thailand tak mau jika Indonesia hanya memakai pemain U22 di semifinal. Segera memasuki fase semifinal, ada 4 tim yang akan bertarung di fase ini, yaitu Filipina, Singapura, Thailand, dan juga Vietnam. Jelang digelarnya di leg pertama semifinal, fans timnas Vietnam dibuat kecewa sebab mereka hanya mendapatkan jatah 600 tiket. Hal itu terjadi karena timnas Singapura akan menjamu timnas Vietnam di leg pertama semifinal Piala AFF. Di media sosial, terutama Facebook, banyak fans timnas Vietnam yang kecewa. Mereka merasa jumlah tiket tersebut terlalu sedikit. Sementara timnas Singapura tidak bisa menggelar di kandang Stadion Nasional Singapura karena stadion itu akan menggelar konser musik akhir pekan nanti. Selain mendapatkan jatah tiket yang sedikit, fans timnas Vietnam juga memiliki tantangan lain dalam hal harga tiket tersebut. Media lokal Vietnam, The Tau 247, menyebut fans Vietnam harus mengeluarkan tak kurang dari 440.000 untuk sebuah tiket. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjadi sorotan belakangan ini. Penyebabnya adalah kegagalan tim Garuda melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Bahkan tidak sedikit menyuarakan agar PSSI segera memecat pelatih Sintayong. Karena gagalnya timnas Indonesia melaju ke babak semifinal, mereka tidak bisa menerimanya. Manajer timnas Indonesia Sumarji tidak setuju dengan hal itu. Ia merasakan kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak layak dilampiaskan kepada Sintayong. Sumarji menegaskan sejak awal timnas Indonesia tidak dibebani target berlebihan di Piala AFF 2024. Apalagi setelah PSSI memutuskan menurunkan skuad muda di ajang tersebut. Maka dari itu Sumarji merasa heran, Sintayong tak layak untuk menjadi sasaran tembak di Piala AFF 2024. Sumarji merasa perbincangan di media sosial beberapa hari terakhir terlalu liar. Banyak pihak menurutnya itu sengaja memanfaatkan momen untuk membelokkan isu mengenai Sintayong. Jadi bagaimana pendapatmu? Jika kalian punya pendapat, silahkan terus mendapatmu di kolom komentar serta dukunganmu untuk skuad Garuda yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terima kasih.